Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan pelihara kita, dan pada saat ini kita masih boleh untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan saya berikan judul, Mendadak. Saudaraku, kita bersyukur telah menjadi anak-anak Tuhan melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah, Allah yang kemudian di dalam Tuhan Yesus adalah Bapa kita, Dia adalah pribadi yang maha berdaulat. Dalam kasih-Nya, Ia telah menyelamatkan kita dan terus memelihara kita dengan berkat-berkat-Nya yang luar biasa, dan akan terus memimpin kita sampai kepada kemuliaan yang kekal. Amin. Haleluya. Namun saudaraku, dalam paket kehidupan, terutama bagi mereka yang sedang mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi peristiwa itu datangnya mendadak, tak disangka-sangka, seringkali muncul pertanyaan, mengapa ini harus terjadi? Saya kan anak Tuhan, saya kan setia, dan seterusnya. Mari kita akan melihat satu contoh di dalam Alkitab, suatu kejadian yang mendadak dan mengejutkan yang menimpa anak-anak Tuhan. Dalam hal ini adalah para murid Tuhan Yesus sendiri. Padahal mereka sedang berjalan dalam ketaatan dan bersama Yesus. Ya, kita akan membaca di dalam Injil Markus pasal 4. Kita mulai dengan ayat 35. Kisah ini ada di dalam Injil Markus 4, 35 sampai 41. Saudaraku, mulai dari ayat 35 sampai 37. Kita baca. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Jadi para murid akan menempuh suatu perjalanan bukan atas maunya mereka, tetapi adalah petunjuk Tuhan, ajakan Tuhan, inisiatif Tuhan. Ini yang pertama, ya, para murid melakukan sebuah perjalanan yang inisiatifnya datang dari Tuhan Yesus sendiri. Ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lihat, para murid taat tanpa menunda-nunda waktu, mereka tidak juga berbantah-bantah dengan Tuhan, mereka langsung mengerjakan perintah Tuhan, ya. Bahkan ada perahu-perahu lain yang juga menyertai mereka. Nah, ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 37. Adalah satu peristiwa yang mendadak terjadi. Sebab kalau memang sudah ada tanda-tanda taufan akan mengamuk, tentu mereka tidak jadi berangkat. Tetapi karena mereka langsung berangkat, bahkan perahu-perahu lain juga menyertai perahu mereka, maka waktu mereka berangkat tentu keadaannya baik-baik saja. Di tengah perjalanan, saya berikan tekanan, di tengah perjalanan dalam ketaatan, saya berikan tekanan lagi, di dalam perjalanan dalam ketaatan bersama Yesus, mendadak terjadi sesuatu yang tidak baik. Bahkan kemudian makin tidak baik. Perkembangannya semakin buruk. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudaraku, dalam penggalan kisah ini muncul pertanyaan, kok bisa? Kok bisa di dalam ketaatan terselip sesuatu yang mendadak, dan itu tidak nyaman, tidak enak, tidak diharapkan, bahkan mengancam. Yusuf juga mengalami aniaya
dari saudara-saudaranya, padahal dia tidak melakukan kesalahan terhadap para saudara itu. Dan Yusuf kemudian juga mengalami kepahitan demi kepahitan, ketidakadilan demi ketidakadilan. Dan ya, itu terjadi dalam hidup Yusuf. Ayub, Allah berkata, apakah ada yang melebihi Ayub hambaku? Ayub dipuji oleh Allah akan kesalehannya. Tidak ada yang seperti Ayub hidupnya. Tiba-tiba Ayub alami musibah yang tidak terkirakan besarnya. Nabi Yeremia yang dipilih Tuhan sejak dari kandungan ibunya untuk menjadi nabi, ketika menunaikan tugas pemberitaan firman, mengalami banyak aniaya, ditangkap, dimasukkan ke dalam sumur, dan seterusnya. Juga Paulus, sebelumnya adalah Saulus, yang membenci Tuhan Yesus, tetapi setelah perjumpaannya dengan Yesus, dia bertobat, menyerahkan seluruh hidupnya kepada Yesus. Apa yang dia dapat ketika dia memberitakan Injil? Aniaya, kesulitan, baik oleh alam, oleh manusia, dan seterusnya. Saudaraku, jika kita tidak dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk percaya kepadanya, menyadari kisah ini, mungkin iman kita langsung menjadi lemah. Apa gunanya ikut Yesus? Apa untungnya kalau begitu? Saudara, tetapi di dalam kerohanian kita yang semakin dewasa, satu kebenaran yang kita mau pegang saat ini adalah tidak pernah ada garansi bahwa hidup bersama Yesus itu bebas kejutan. Ya, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa berjalan bersamanya itu selalu lancar, penuh dengan bunga-bunga, matahari bersinar terang, dan kemudian angin berhembus semilir, bau harum di mana-mana. Tidak kan? Tuhan tidak pernah menjanjikan itu. Bahkan Tuhan mengingatkan, hei anak-anakku, murid-muridku, kamu tinggal di tempat yang sangat berbahaya, yang namanya bumi dan dunia ini, yang dikuasai oleh si jahat. Hai domba-dombaku, engkau tinggal di tengah-tengah serigala yang ganas. Jadi itulah hakikat hidup. Kitab Ayub mengatakan bahwa hidup manusia itu seperti tentara yang bertempur. Hidup manusia itu adalah pergumulan, perjuangan. Namanya tentara bertempur, namanya orang berkumul dan berjuang, itu sudah biasa menerima kejutan-kejutan. Serangan mendadak dan segala macam, jebakan-jebakan. Ya saudara, nah yang seringkali membuat kita kecewa kan karena kita mengira hidup ini wisata. Hidup ini adalah rekreasi. Ya, namanya wisata dan rekreasi, harusnya semuanya indah dong. Dan menyenangkan. Tapi kan gak ada satu ayat pun di Alkitab yang menyebutkan hal itu. Dan, ayat yang ada malah Matius 28 ayat 20. Tuhan Yesus tidak menjanjikan kehidupan tanpa kejutan. Tuhan Yesus hanya berjanji, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, Alkitab mengatakan makin menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, bagaimana keadaan zaman itu? Makin sulit dan sukar. Sehingga kalau ada orang yang ingin berumur panjang, maka dia harus siap menjalani perjalanan yang semakin sulit dan sukar. Itu Alkitabiah. Tetapi di sisi lain Tuhan Yesus berkata, meskipun engkau menjalani kehidupan yang makin sulit dan sukar, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Bahwa perjalanan hidup ini yang tidak bisa untuk dijamin tanpa kejutan, tanpa hal yang mendadak. Tetapi yang bisa dijamin adalah bahwa penyertaanmu sempurna. Saudaraku, mari kita bekali iman kita dengan hal ini. Kita memandang ke sorga dan kita mengucap syukur terima kasih Bapa. Engkau taruh kami di bumi ini dan Engkau menyertai kami
sampai langkah terakhir. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, saudaraku, ini menghiburkan kita terutama kalau ada di antara kita yang hari-hari ini sedang alami hal-hal yang mendadak tidak enak, tidak nyaman, dan seterusnya. Tuhan janji, Dia menyertai kita senantiasa. Haleluya. Itu yang pertama. Mari kita berangkat ke yang kedua. Ayat 38. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan, di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Nah, ini lagi aneh. Kan nanti di akhir cerita ini, terbukti Tuhan Yesus berkuasa untuk meneduhkan taufan badai gelombang itu hanya dengan dua kata. Diam. Tenanglah. Dan kemudian terjadilah apa yang Tuhan firmankan. Tenang, teduh sekali. Kenapa enggak dari awal Tuhan melakukan hal itu? Kenapa malah tidur? Oh saudaraku, murid-murid sampai menuduh Tuhan tidak peduli. Bahkan murid-murid menuduh Tuhan tidak mengasihi mereka. Tidak peduli kalau mereka binasa. Tapi apakah Tuhan melakukan kesalahan? Nah, kalau tidak, berarti persoalannya bukan pada meneduhkan badai dan gelombang itu. Sebab kalau persoalannya memang meneduhkan badai dan gelombang, tanpa para murid minta, Tuhan tentu bertindak. Memangnya kalau kapal itu tenggelam, Tuhan Yesus ngapung? Ya, bisa saja dalam kuasanya. Saudaraku, tetapi pada waktu itu mereka bersama-sama di dalam perahu yang sedang diterjang badai dan gelombang itu. Nah, kalau memang bukan badai dan gelombang pokok persoalannya apa dong? Nah, nanti kita akan melihat itu di bagian yang ketiga, ya. Nah, di bagian yang kedua ini, kok sepertinya Allah tidak berbuat apa-apa dalam keadaan ini? Apakah Allah tidak sanggup mencegahnya? Apakah Allah tidak sanggup untuk menghindarkan para murid? Katakanlah Tuhan dalam kemahatauannya mengatakan, kita nggak jadi pergi ya, nanti akan ada taufan, kan bisa. Atau Tuhan bilang gini, ayo kita pergi sekarang, nanti kalau kesorean kita akan kena taufan, kan bisa juga. Atau meskipun ketika mereka di tengah danau itu dan kemudian taufan melanda, kan Tuhan langsung bangun, menghardik, kan bisa. Nah, jika kita melihat Tuhan sepertinya kok tidak berbuat apa-apa. Padahal iman kita mengatakan Tuhan Maha Sanggup untuk melakukan segala hal. Tentu Tuhan memiliki tujuan kan. Mari kita renungkan. Kenapa Tuhan membiarkan para murid berjibaku menghadapi taufan dan gelombang dan Tuhan tidur? Ingat, Tuhan adalah Tuhan mereka. Tuhan adalah guru mereka, Tuhan adalah pelatih mereka, Tuhan juga gembala mereka. Ya, saudaraku, dan tidur. Nah, jadi persoalannya ada pada maksud Tuhan untuk para murid itu belajar dalam situasi yang gawat itu. Kalau kita melihat ayat 40, kita lompat. Di sana dikatakan, lalu Yesus atau ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Nah, persoalannya ternyata masalah iman. Jadi, boleh dikatakan bahwa badai dan gelombang yang mendadak ini merupakan simulator bagi para murid untuk melatih iman mereka atau untuk menguji iman mereka. Bukan untuk membinasakan mereka, bukan juga untuk mencelakakan mereka, bukan untuk membuat pada akhirnya terbukti bahwa Tuhan tidak mengasihi mereka, bukan. Nah, demikian pula di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan yang Dia kasihi, tapi dalam satu paket kasihnya itu ada juga latihan-latihan. Ada juga pembelajaran-pembelajaran.
Karena pada akhirnya Tuhan mau kita semua memiliki iman yang teruji, iman yang berkualitas, iman yang murni, iman yang mulia, iman yang indah. Saudaraku, dan ini yang membuat para murid menjadi salah respon karena mereka tidak menyadari inti pesan dari persoalan ini. Ya, jadi ada seorang teolog yang berkata begini, sometimes the silence of God is God's highest thought. Ya, jadi ketika Tuhan itu seolah-olah diam, sebenarnya itulah saatnya Tuhan sedang sangat memperhatikan kita. Tetapi ada satu yang Tuhan biarkan itu terjadi, yaitu proses di mana kita yang sedang menjadi murid yang sedang ditempa oleh Tuhan melalui keadaan ini. Nah, Tuhan sebagai mentor, Tuhan berjaga-jaga, Tuhan mengamat-amati. Saudaraku, jadi janji di atas yang mengatakan, ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bukan berarti apa-apa kemudian Tuhan yang ngerjain. Bukan berarti kemudian apa-apa Tuhan yang bereskan. Karena perjalanan ini adalah perjalanan kita. Yang harus disempurnakan itu kita. Tuhan sudah sempurna. Tuhan tidak memerlukan perjalanan ini. Tetapi perjalanan hidup ini adalah kita, tentang kita. Tetapi dalam penyertaan Tuhan. Sehingga banyak kali ada kalanya kita mengalami kejutan, mengalami ujian, mengalami satu hal-hal yang mendadak. Dan kita perlu untuk merespon dengan tepat. Toh Tuhan tidak jauh. Dia ada bersama kita. Haleluya, haleluya ya. Jadi itu menjadi pokok pikiran yang kedua. Yang pertama tadi, Tuhan tidak menjanjikan segala sesuatunya lancar, karena hidup ini pertempuran, pergumulan, perjuangan. Jadi kemudian hal yang mendadak itu sesuatu yang normal, tetapi Tuhan menjanjikan penyertaannya senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Yang kedua, bukan Tuhan itu diam saja dalam artian agar kita binasa, tetapi ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Kita dibangun, kita disempurnakan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Yang ketiga, ayat 39 sampai ayat 40 berkata, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Dibalik dari belakang, mengapa kamu tidak percaya sehingga kamu begitu takut? Jadi akar masalahnya adalah iman. Rupanya badai tofan gelombang ini, kalaupun itu terjadi secara mendadak dan Tuhan tidur, itu karena ini merupakan simulator bagi para murid untuk melatih iman mereka. Namun yang terjadi, para murid justru kurang, atau bahkan dikatakan mengapa kamu tidak percaya. Bukan kurang ya, malah tidak. Mengapa kamu tidak percaya? Jadi, mengapa kamu begitu takut? Nah, kita ingat di bagian Alkitab yang lain bahwa iman itulah yang merupakan modal bagi kita untuk berkemenangan. Tanpa iman, tak seorang pun dapat berkenan kepada Allah, Ibrani 11 ayat 6. Dan tanpa perkenanan Allah, maka kita benar-benar menjalani hidup ini sendirian loh. Tanpa penyertaan Tuhan, sebab kalau Allah tidak berkenan, tentu dia tidak ikut berjalan bersama kita. Jadi ketika masalah melanda, hal pertama yang penting untuk kita pastikan adalah apakah Allah beserta kita atau tidak. Apakah kita berkenan di hadapan Tuhan? Dan yang membuat kita berkenan di hadapan Tuhan salah satunya adalah iman. Jadi yang kita cek pertama adalah apakah ada iman. Apakah iman kita tetap teguh?
sebagai modal kemenangan bersama Tuhan. Pada waktu itu Tuhan juga ada di situ dengan segala kemahakuasaannya. Dan kita tidak tahu ya segala kemungkinan yang bisa terjadi. Misalnya begini, kalau para murid waktu itu imannya kuat, apa yang para murid akan lakukan? Apakah mereka yang menghardik badai dan gelombang itu? Atau mereka akan tenang-tenang saja, toh guru mereka juga tertidur di situ? Banyak kemungkinan bisa terjadi, tetapi pada saat keadaan mencekam, ada persoalan yang melanda kehidupan kita. Kita tahu betul bahwa bagian kita adalah percaya. Urusan mujizat adalah bagian Tuhan. Tetapi percaya dulu, baru mujizat. Believe, will see. Ya, di dalam Injil Yohanes pasal 11. Ya, kalau kamu percaya, kamu akan melihat. Memang hukumnya begitu. Ya, saudaraku, jadi mari, kalaupun toh ada di antara kita yang hari-hari ini sedang mengalami ujian, badai gelombang, mari kita mau menguatkan iman kita. Dan kita mau keluar dari ketakutan. Tuhan janji, kalau kamu percaya, kamu akan melihat. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya. Yang berikutnya, yang terakhir. Nah, ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, yaitu setelah Tuhan dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan menghentikan badai dan gelombang sehingga danau menjadi teduh sekali. Ya. Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bagian yang sangat indah, ya. Badai dan gelombang yang mendadak itu menghempaskan mereka ke kaki Yesus. Dalam pengenalan yang lebih baik. Dalam kesadaran akan Yesus yang lebih dalam. Pengenalan mereka akan Yesus menjadi berbeda setelah badai berlalu. Sikap para murid berbeda sesudah dan sebelum badai terjadi. Pengenalan mereka akan Tuhan Yesus juga berubah. Pengalaman iman mereka juga berubah. Semua itu diperlukan oleh para murid. Karena nanti setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, mereka akan berjuang sebagai rasul-rasul, memberitakan Injil ke berbagai tempat. Mereka harus punya modal iman berdasarkan pengalaman bersama Tuhannya. Dan peristiwa badai ini telah menaikkan level iman mereka. Yang menjadi modal bagi mereka untuk menjadi utusan-utusan Injil yang penuh kuasa. Menjadi utusan-utusan sorgawi yang militan. Pelayanan mereka kita tahu penuh dengan tantangan, penuh dengan kejutan, penuh dengan hal-hal yang mendadak. Tetapi mereka telah terlatih. Saudaraku, kadangkala kita tidak mengerti mengapa kita mengalami sesuatu yang tidak enak. Lalu kita renung-renungkan sebenarnya apa ya manfaatnya, apa gunanya. Tuhan izinkan saya mengalami semua ini. Ya, tidak selamanya manfaat dari apa yang Tuhan izinkan kita alami itu bisa kita rasakan instan pada saat akhir kejadian. Kemudian kita mendapatkan satu pemahaman, oh rupanya untuk ini Tuhan izinkan saya mengalami. Tidak selamanya, saudaraku. Kadang-kala nanti bertahun-tahun berikut ya ke depan baru kita ngeh gitu. Oh, waktu itu Tuhan mengizinkan saya mengalami ini dan itu rupanya untuk membekali saya untuk kejadian saat ini. Ya, seperti Daud ya yang hanya menggembalakan 2-3 ekor domba, berapa sih aset 2-3 ekor domba? Tapi taruhannya nyawa karena yang datang singa dan beruang. Tetapi rupanya itu nanti ketika dia menghadapi Goliat, pengalaman-pengalaman iman itu
menjadi bekal bagi Daud. Dan apa yang ada di belakang Goliat adalah tahta kerajaan. Oh puji Tuhan. Jadi mari, ketika kita pun bingung ya kenapa ini terjadi, untuk apa? Apalagi kalau dalam keluarga ya, jangan kemudian kita saling menyalahkan, atau kemudian jangan sampai kemudian saling menuduh satu dengan yang lain, atau saling menghakimi satu dengan yang lain. Kita di kaki Tuhan, kita mau mengenal Dia lebih dalam. Melalui badai dan gelombang itu, biarlah badai gelombang itu tidak menghempaskan kita keluar dari kapal dan tenggelam di dalam lautan. Tetapi biarlah badai kehidupan itu menghempaskan kita justru ke kaki Yesus. Kemudian di kaki Yesus itu kita pegang kakinya, kita pegang firman-Nya, dan kemudian kita melihat pertolongannya yang ajaib. Yohanes 13 ayat 7 berkata, jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Oh haleluya. Jadi tetap mengucap syukur saudara. Meskipun gak ngerti. Karena itu sikap yang berkenan kepada Tuhan. Tetap percaya. Meskipun masih dalam proses. Karena kalau kita percaya, kita pasti melihat Tuhan yang jamin. Believing is seeing, kata Tuhan di dalam Yohanes pasal 11. Nah, biarlah renungan pada saat ini memberikan kita kekuatan, terutama bagi kita yang hari-hari ini sedang alami kejutan-kejutan. Doa kita bersama, doa kami, kita saling mendoakan. Mari kita pastikan bahwa semua pengalaman ini membawa kita semakin intim dengan Tuhan. Saudaraku, selamat meraih kemenangan bersama Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita, termasuk ketika badai datang secara mendadak. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.